Karl Marx itu bilang bahwa manusia itu manusia ekonomis. Karl Marx. Oke. Karl Marx bilang gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat ekonomis. Tapi kan padahal banyak manusia yang tidak sadar akan hal itu gitu. Bahkan dengan ketololan gembira dengan ketololannya sendiri yang seperti dikatakan tadi, kadang gitu mereka tidak sadar bahwa mereka melakukan hal tolol dan merugikan orang lain gitu. Hampir seluruh umat muslim nih terusik jiwa spiritualnya dengan karikatur karikatur Nabi Muhammad yang dibuat oleh seseorang di berkeluarga negaraan Prancis gitu kan. Walaupun begitu sempurnanya fisik Rasul itu, tapi tidak bisa dibatasi dengan imajinasi itu gitu. Walaupun itu klaim dari seorang penggambarnya. Klaim bahwa wih ini Nabi Muhammad gitu. Dan itu yang sebenarnya membuat marah itu sebenarnya bukan produk lukisannya atau produk karikaturnya, tapi klaimnya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kiai. Selamat datang. Sehat sih Kiai? Alhamdulillah sehat. Lama enggak ketemu sama Kiai nih. Nih, terima kasih udah hadir di program Sudut Narasi. Aku terima kasih banyak udah diundang. Lama kita udah bincang nih Bang. Ya harus dong, gitu kan. Mumpung kebetulan fenomena-fenomena yang harus kita bahas nih, harus kita sampaikan sudut pandang kita kan. Beragama dengan riang gembira. Betul. Cuma saya nggak tahu nih kapasitas saya diajak berbicara beragama. Nggak bicara kapasitas di sini. Kita bicaranya tentang sudut pandang, Kiai. Nih, kalau saya tanya nih, Kiai ya. Bagaimana sih sebagai seorang muslim gitu? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia agar riang gembira, baik untuk diri sendiri dan orang lain ya, orang-orang sekitar kita tentunya. Pertanyaan yang sangat menantang. Jadi mungkin pandanganku ndak bakalan mewakili pandangan mayoritas muslim ya, tapi sebagai manusia saya yakin itu akan mewakili. Pertama begini, hal yang paling primer sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia itu. Kalau kita lihat kan Karl Marx itu bilang bahwa manusia itu manusia ekonomis. Karl Marx. Karl Marx bilang gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat ekonomis. Ekonomis ya. Itu beda dengan Plato yang bilang kalau manusia itu zoon politikon. Tapi para sosiolog bilang manusia itu makhluk sosial. Gitu. Kemudian dari sudut pandang agama, dalam agama manusia itu adalah perwujudan Tuhan di bumi. Khalifah gitu ya. Khalifah kalau pemimpin ya. Dalam tradisi agama lain kita juga lihat bahwa dalam Kristen manusia itu adalah anak-anak Tuhan gitu. Gembala gitu kan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Pada intinya semuanya itu menggambarkan bahwa manusia itu memiliki satu hal yang sangat primer dalam hidup, yakni kesenangan. Orang yang memandang kesenangan dari materi, ya materilah yang dikejar. Yang memandang kesenangan dari sudut pandang religius, spiritual, ya mereka memandang manusia sebagai satu perwujudan Tuhan. Tapi pada intinya puncaknya satu, walaupun berbeda-beda tadi definisi tentang manusia, tapi pada intinya satu, manusia itu adalah makhluk yang ingin hidupnya gembira. Makanya faktor-faktornya banyak. Tolak ukurnya kalau gembira itu dari uang, ya uang lah yang mereka kejar. Gitu. Yang penting gembira, ya, riang gembira ya. Pada intinya kan gitu. Pada intinya gembira. Ada yang orang gembira dengan kemiskinannya, mereka mampu menertawai kemiskinannya sendiri. Ada orang yang gembira dengan ketololannya, akhirnya mereka gembira dengan ketololannya gitu kan. Ada yang gembira dengan kesesatan. Pada dasarnya manusia itu udah merasakan kegembiraannya dengan caranya sendiri, dengan prinsipnya sendiri seperti itu. Karena itu yang ingin mereka cari kan. Gitu. Yang mereka cari itu pada. Tapi kan padahal banyak manusia yang tidak sadar akan hal itu gitu. Bahkan dengan ketololan gembira dengan ketololannya sendiri yang seperti dikatakan tadi, kadang gitu mereka tidak sadar bahwa mereka melakukan hal tolol dan merugikan orang lain gitu. Itu gimana? Wah, ini nih. Maka dari itu gembira itu kan nanti dia harus duduk gitu. Definisinya harus duduk. Karena orang merampok bagi dia itu kegembiraan tuh. Makanya ada ini perannya, fungsi pentingnya
religiusitas atau nilai-nilai spiritual itu tersemai dalam hati seorang itu. Karena kata-kata kegembiraan ataupun senang ataupun itu kan dia susah sekali kita definisikan gitu. Sebagaimana tadi itu sangat susah didefinisikan. Dan setiap individu punya caranya masing-masing. Punya cara masing-masing. Dan kita harus mengakui bahwa sebagian orang yang katakanlah bertindak korupsi ataupun mereka mafia besar, itu mereka senang dengan apa yang mereka perbuat. Mereka bergembira dengan itu walaupun harus ribuan orang di bawahnya menderita karena tingkah pola. Ya, kayak yang dilakukan pemerintah gitu. Banyak orang yang terusik gitu. Khususnya orang-orang beragama gitu ya. Tapi banyak mereka senang ya. Siapa yang senang? Ya orang-orang yang melakukan hal itu. Maksudnya mereka yang Nah, itu yang saya maksudnya ya kayak gitu. Nah, disitulah posisinya spiritualitas tuh. Jadi kalau sekarang itu spiritualitas New Age itu kan salah satunya adalah berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai spirit dalam kehidupan, bahwa tidak selamanya loh sikap kegembiraan yang kita dapatkan itu bisa menggembirakan di hadapan orang lain. Nah, menghadirkan orang lain dalam kegembiraan kita itu salah satu topik spiritualitas modern kan. Artinya makanya gerakan-gerakan itu contohnya gimana itu menghadirkan spiritualitas modern gitu ke dalam diri kita. Begini nih. Kalau umpamanya orang yang ada orang yang dia hobi merampok, dia akan senang dengan merampok itu. Kemudian, nanti itu padahal membuat orang menderita kan, membuat orang menderita. Tapi dia senang tuh, paradoks kan? Paradoks gimana sih? Wah, aku senang, tapi membuat orang lain celaka. Gitu. Nah, disitulah nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas kan satu, bahwa apa yang kita perbuat itu. Ini posisinya lebih ke spiritualitas yang agamis gitu. Bahwa memang ada spiritualitas yang tidak agamis gitu. Ada. Nanti kita bisa Enggak semuanya spiritualitas itu enggak unik dengan dengan gitu. religiositas yang tunggal pengertiannya. Jadi pada intinya itu dalam salah satu dogma penting agama itu kan tentang eskatologi. Eskatologi itu adalah thereafter atau akhirat gitu. Nah, akhirat itu sesuatu yang hampir tidak bisa ditebak, apalagi untuk orang sekuler, mereka hampir tidak percaya kan dengan akhirat itu. Bagi mereka meninggal ya udah meninggal aja gitu, mati aja, tidak bakalan ada balasan. Tapi dalam agama, nah ini pentingnya agama tuh di situ. Dalam agama itu memberi doktrin eskatologis akhirat gitu. Bahkan iya, bahkan mereka dalam kitab-kitab besar itu kan akhirat itu atau eskatologi itu sangat gencar sekali dalam Al-Quran. Umpamanya akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lain sebagainya. Kayak umpamanya ada mafia besar di dunia ini, berbuat segala macam suka hati dia, semuanya mereka perbuat, tidak ada yang bisa menjarakan dia. Umpamanya mafia besar di dunia ini siapa? Kalau kita percaya teori konspirasi dulu lah gitu. Kalau kita katakanlah kita percaya dengan teori konspirasi, kan pasti ada satu mafia besar yang mengeruk sekian mengeruk dunia ini, dan dia tidak tersentuh oleh apapun gitu. Makanya kalau kata siapa ya, George Carlin ya, yang bilang gini, dunia ini dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini tanpa sadar telah dipenjara, yang bahkan dia tidak tahu jerujinya di mana. Itu menunjukkan. Nah, jadi kalau kita melihat kegembiraan yang dilakukan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kita coba tarik informasi yang lagi booming nih, hot isu gitu loh. Hampir seluruh umat muslim nih terusik jiwa spiritualnya dengan karikatur karikatur Nabi Muhammad yang dibuat oleh seseorang di berkeluarga negaraan Prancis gitu kan. Bahkan dilakukan secara global pula pemboikotan terhadap produk-produk itu. Dan saya suka nih, ada tweetnya Gus Nadir tuh, seorang tokoh NU di Australia gitu. Dia nge-tweetnya gini, tidak menggambarkan apa-apa gitu loh. Maksudnya karikatur itu tuh bukan Nabi Muhammad, jadi tak perlu direspon secara berlebihan. Itu gimana tuh? Kalau soal karikatur itu ya, itu kan bagian dari penghormatan saja, tapi tidak perlu terlalu larut lah rasanya. Umat Islam yang merasa tersinggung jangan terlalu larut dengan itu, karena bagaimanapun itu sama sekali tidak mengurangi keagungan beliau kan. Bahkan sebenarnya tidak bisa juga dibilang itu Nabi Muhammad kan, sedangkan kita sebagai umat muslim saja gitu loh, tidak pernah melihat sosok Rasulullah gitu kan, yang selalu kita rindukan, shollu ala nabi ya. Dan itu tidak pernah kita temukan, tidak pernah kita lihat sosoknya gitu, dan digambarkan karikatur oleh
orang berkebangsaan Prancis dan Sebenarnya umat gini Islam sih, seluruh Bang. dunia. Sebenarnya segini masalahnya. Terus, Masalahnya satu. Kenapa pertama gini dulu. Kenapa Rasul itu tidak boleh digambarkan? Pertama, walaupun sebenarnya kitab-kitab yang menggambarkan tentang Rasul itu banyak gitu. Artinya peninggalan-peninggalan ataupun riwayat-riwayat kalau dalam hadis itu yang menggambarkan tentang Rasul dari sisi fisikalnya itu banyak sebenarnya. Umpamanya tentang rambutnya, tentang gaya bicaranya, fisiknya secara keseluruhan itu banyak. Tapi tidak boleh digambarkan demi apa? Itu adab. Sebenarnya adab. Sama dengan ini nih. Ada orang yang udah meninggal dunia. Ada orang yang udah meninggal dunia atau dalam kondisi yang sangat fragile, lemah gitu. Dan itu kan dianjurkan untuk tidak dipasang, tidak ditampilkan fotonya. Kalau orang udah meninggal dunia, foto di saat apa? Di saat sedang di pulasara atau apa gitu. Tapi ditampilkan foto yang lain gitu, foto-foto yang lebih ini. Karena apa? Itu menyangkut adab. Nah, sama dengan Rasul, walaupun begitu sempurnanya fisik Rasul itu, tapi tidak bisa dibatasi dengan imajinasi itu gitu. Dengan sebatas imajinasi itu, sehingga nanti pada akhirnya akan timbul bias di sana sini gitu, Bang. Umpamanya Rasul digambarkan sedemikian ini, digambarkan sedemikian, sedangkan itu cuma reka-reka belaka. Itu tidak boleh gitu. Dan itu walaupun itu klaim saja. Walaupun itu klaim dari seorang penggambarnya. Klaim bahwa Wih, ini Nabi Muhammad gitu. Dan itu yang sebenarnya membuat marah itu sebenarnya bukan produk lukisannya atau produk karikaturnya, tapi klaimnya itu loh. Iya, itu ya masalahnya di situ sih. Kalau bahwa itu mewakili Nabi Muhammad tentu tidak kan gitu. Cuma ini kan persoalan adab saja. Jadi sebenarnya kalau terlalu ditanggapi terlalu berlebihan juga saya pikir ini akan terlalu gaduh jadinya gitu, Pak. Saya hampir sampai pengen boykot juga produk-produk Prancis gitu kan. Saya cari di lemari tidak ada produk Prancis gitu. Kan dan saya baru tahu gitu, oh miskin ternyata aku nih. Tidak mampu beli aku produk Prancis. Jadi pada intinya tuh saya pikir tidak usah terlalu berlebihan. Nah, sama dengan kasus waktu kita ngobrol tentang Gus Mofiq dulu. Iya, Gus Mofiq. Pikir apa ya, setiap tindakan ataupun hal-hal yang dianggap lencang terhadap Nabi itu kalau kian kita tanggapi ya kian larut dalam perdebatan itu yang pada dasarnya bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih baik lah, sampai boykot. Emangnya ini urusan apaan sih gitu. Ini kan sebenarnya sikap, karena kemarin kan presidennya ya yang mendukung gitu. Saya pikir itu sebenarnya cara-cara diplomatik kenegaraan jauh lebih bijak gitu, Pak, daripada sekadar ini dijadikan ya, MUI pun udah ngeluarin fatwa tadi pagi itu, jangan ditanggapin secara berlebihan. Sebenarnya aku cocok masuk MUI dan Nggak, ente kan salah satu kiai yang bersertifikasi di Kalbar, mungkin satu-satunya kiai bersertifikasi gitu, sertifikat halal. Aduh. Ini harusnya nggak gitu kan. Jadi saya ingat ini satu kutipan yang pernah Kiai buat gitu kan. Saya ngutip kayak gini, ya Tuhan itu menciptakan agama agar manusia itu tahu gitu. Itu tahu bahwa dirinya adalah manusia gitu. Best quote ya. Best quote. Karena emang begini Bang ya. Makanya salah satu tugas penting orang beragama itu kan adalah dia menjadi manusia sebaik-baiknya gitu aja lah. Itu tugas pentingnya. Karena kalau mereka bukan manusia tidak perlu beragama. Makanya jangan tanya agamanya malaikat Jibril apa, buang-buang waktu. Apalagi nanti nanyain agamanya Tuhan gitu kan. Tuhan punya agama apa gitu. Itu kacau nanti dia. Jadi kalau ya beragama aja sebaik mungkin gitu loh kan. Seperti yang lagi heboh nih, sempat viral tuh kan si Khabib ya. Petarung UFC itu gitu, yang kuatnya udah beredar di mana-mana itu gitu. Tarung KFC. Tarung UFC. Pikir KFC. Maksudnya ada quote-nya yang menarik sekali gitu. Apa tuh? Gitu. Orang lain tidak tahu, tidak pernah membaca Al-Quran dan hadis. Ya kan? Umat lain tidak pernah membaca Al-Quran dan hadis. Kita yang pernah membacanya, maka kita yang mengamalkannya gitu. Itu keren menurut gue. Ya begini ya. Untuk hal-hal yang sifatnya terlalu sangat prinsip dalam agama, memang itu tidak bisa, memang itu hak milik penganut agama itu sendiri gitu. Secara individu benar. Maka dari itu hal-hal yang disebut agama itu apa sih? Agama itu kalau saya boleh buat simple Bang, bagi saya agama itu adalah puing-puing terakhir
murni, yang paling murni dari agama itu adalah sisa-sisa terakhir dalam lubuk hati manusia itu. Itu tuh yang merupakan pancaran Tuhan. Saya yakin di agama apapun itu ada. Katakanlah umpamanya dari kehidupan luarnya dia sangat religius, dipandang orang begitu hebat gitu, sangat taat pada dirinya sampai dia tersinggungan gitu kan. Jadi gara-gara dia terlalu soleh sampai tersinggungan, atau gara-gara dia terlalu memegang teguh doktrin-doktrin agamanya sampai sedikit-sedikit marah. Padahal itu bukan agamanya itu. Di bagian dari kemanusiaan itu. Yang agama itu dia sidarnya paling dalam sekali. Bahkan dia akan keluar pada saat-saat, ya boleh jadi ketika dia berada dalam kondisi yang sangat sangat jatuh sehingga dia benar-benar menemukan spirit itu ke hidup kembali. Dan itu yang kadang-kadang proses untuk mengembalikan cahaya keagamaan yang paling murni itu nanti tunggu ketika dia udah hampir tua, hampir mati, udah mau kembali kepada Yang Maha Kuasa. Baru nak tobat. Ah, itu biasa gitu. Jadi Santai-santai, jangan terlalu wah dengan kesalehan kita. Gitu. Kayak mamanya gitu tadi sholat asar kan, wah, tepat waktu tuh. Aku kemarin jam 5. Tapi sini lupa Bang Pai ngajak duluan, ya udahlah soleh tepat waktu sesekali. Gitu. Jadi merasa soleh banget gitu, padahal sebenarnya itu hanya bagian kecil daripada cahaya itu. Makanya dia substansinya itu paling dalam. Percikan ya, hanya percikan. Ya, dan itu akan keluar nanti pada saat yang dibutuhkan itu. Cahaya-cahaya itu akan berpendar dengan sendirinya. Agama itu kan ya memang sifatnya personal sekali ya. Iya. Nah, yang diharapkan orang bukan kau tampak beragama, bukan kau menunjukkan bahwa kau orang yang sangat soleh, tidak kan? Tapi yang diharapkan orang lain itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan diri sendiri dan memanusiakan orang lain juga gitu. Aku sepakat itu, tapi saya tambahi sedikit. Memang agama itu suatu yang personality sekali. Kita tidak bisa ngusik keimanan orang ataupun kita merasa bangga dengan keimanan sendiri. Tapi di satu sisi memang agama itu kan dia salah satu hal yang tak lepas dari agama, terutama agama-agama samawi. Tradisi-tradisi agama-agama Yahudi, Nasrani, Islam itu kan ada satu aspek yang tidak bisa lepas dari mereka. Ini aspek dakwah. Itu dalam Islam dakwah. Kalau di dalam tradisi Yahudi zending ataupun penginjil kalau dalam tradisi Nasrani. Nah, itu sebenarnya itu kan berupaya untuk menampilkan agama ke ruang publik tuh. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun yang lalu kan lagi aksi bela-bela Islam, itu kita lihat itu bagian daripada upaya syiar agama, bahwa agama itu perlu untuk disiarkan ke masyarakat luas. Itu perlu. Itu karena apa? Karena agama kita agama misi gitu. Makanya di istilah agama misi di dalam Kristen kan ada misi, penginjil, zending, sehingga ada yang gitu. Jadi semuanya mengeluarkan misi mereka sendiri gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa agama kami benar, karena kebenaran itu sejatinya harus disuarakan. Tidak ada satu kebenaran pun yang bisa disembunyikan pada dasar. Karena yang namanya kebenaran tuh harus senantiasa disuarakan. Tapi kalau bicara kebenaran, banyak orang merasa benar sendiri tuh. Nah, itu resiko. Ketika kebenaran itu sudah begitu jelas, maka semua orang berhak untuk menangkap kebenaran itu dan mengklaim gitu. Karena apa? Setiap orang itu kita melihat begitu kuat polarisasi antara satu versi pemikiran dalam Islam dengan versi pemikiran Islam lain gitu. Katakanlah Islam yang moderat dengan Islam yang dianggap ekstremis atau radikal. Itu kan polarisasi. Itu tampak luarnya saja sebenarnya sama-sama mengerucut pada satu hal. Mereka sama-sama ingin menampilkan Islam kebenarannya. Walaupun cara-cara kebenarannya menurut dia kebenaran total atau menurut ajaran Islamnya itu ajaran sendiri. Islam itu sendiri yang mereka tujukan. Hanya caranya. Nanti cara-caranya. Makanya dalam kaidah usul itu al-ghayah la tubarrirul kaifiyah. Tujuan itu tidak bisa dibenarkan melalui cara-cara. Apakah caranya udah sesuai apa belum? Nah, untuk membedakan caranya ini loh. Ini kan dengan cara kebenarannya masing-masing. Gitu, padahal punya satu tujuan benang merah yang sama gitu. Nah, yang jadi masalah ini gitu di dewasa ini adalah cara-caranya ini gitu. Bagaimana orang awam, masyarakat awam melihat itu benar gitu. Tidak hanya satu, bahwa kedua-duanya benar dan tidak menjadi diskusi dan perdebatan yang sengit sehingga menjadi permusuhan antar
Islam dan Islam gitu loh. Itu yang sekarang, tidakkah kebenaran itu memang tidak ada kebenaran yang benar-benar dicapai saat ini? Kebenaran itu nanti kalau yang benar-benar itu ada. Al-Quran itu ketika merumuskan suatu tuntutan, dia sifatnya umum gitu. Artinya umum tuh maksudnya bisa menampung sekian kemungkinan. Itu salah satu ciri Al-Quran. Umpamanya bahwa ada ayat yang bunyinya begini, lihat hirohu alad dini kullih. Jadi setiap orang itu harus mampu menyuarakan agamanya supaya apa? Kebenarannya tersebar. Tapi bagaimana mencapainya, itu saja perbedaannya. Nah, untuk menentukan apakah ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Semuanya pertama, dari sisi tujuan mereka baik. Tapi nanti kan tergelincirnya di sini, pada tata cara. Tata cara itu salah satunya, ya itu kan tidak bisa kita menghakimi. Makanya saya tidak setuju sekali gitu ya. Kadang-kadang sering ditanya sama orang, pandangan terhadap gerakan ini, ormas ini, ormas ini. Saya kurang senang dengan pertanyaan itu karena saya pikir tidak punya kapasitas untuk mengatakan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi kita bisa kan merumuskan apa ya? Dalam kacamata logika gitu. Kita bisa merumuskannya. Umpamanya kita buat beberapa kategori bahwa umpamanya Islam itu merestui enggak gitu tindakan menghalalkan darah orang. Oh, enggak merestui. Lah, ternyata ada beberapa gerakan yang justru menghalalkan. Oh, dan di situ udah jelas gitu. Tapi tidak bisa kita salahkan secara langsung kepada hal, umpamanya langsung memvonisnya sesat atau memvonisnya gerakan itu tak mewakili Islam atau apa. Kita harus akui juga mereka sedang berupaya juga. Makanya kalau umpamanya ada beberapa percikan dari gerakannya yang salah, yang perlu kita lakukan adalah pemikiran-pemikiran ataupun lontaran-lontarannya itu yang harus kita kritik gitu. Bukan menghakiminya secara keseluruhan. Saya pikir itu juga kurang bijak yang orang-orang yang terlalu menghakimi. Kalau kita baca ini kitab-kitab ulama yang dibuat pada era-era dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, orang tak sholat sekali karena 2 kali 3 kali udah suruh tobat apa, itu halal darahnya itu boleh dibunuh. Masih suka debat soal maulid lah, itu bid'ah atau tentang tahlil atau apa. Bahkan tentang tata cara sholat pun, umpamanya tentang tahiyatnya ada yang gerak-gerak, ada yang ini sering kali ribut. Tentang kunut subuh aja banyak ribut. Padahal yang salah yang tidak sholat subuh kan.